Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianti. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Bina Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya dengan berjudul Permodelan Arsitektur Enterprise Sekolah SMK PGRI 1 Palembang untuk penerapan standar nasional pendidikan menggunakan TOGAP. Oke, langsung saja. Permodelan Arsitektur Enterprise Sekolah SMK PGRI 1 Palembang untuk penerapan standar nasional pendidikan menggunakan TOGAP. Abstrak, suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja dari setiap proses bisnis yang berlangsung di dalamnya, memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi. Salah satunya adalah SMK PGRI 1 Palembang, yang dalam penerapan standar nasional pendidikan atau SNP memanfaatkan teknologi informasi. Tetapi di sekolah ini belum ada sistem informasi terintegrasi yang dapat digunakan untuk membantu penerapan SNP. Oleh karena itu dibutuhkan rancangan arsitektur enterprise yang digunakan sebagai acuan penggunaan dan pengembangan sistem informasi sekolah. Arsitektur enterprise merupakan perancangan, pengklarifikasian, pendefinisian, dan rancangan konektivitas dari berbagai komponen yang menyusun suatu enterprise. Penelitian ini menggunakan framework TOGAF. Tahapannya yaitu arsitektur, vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, dan solution. Dari hasil penelitian ini adalah adanya rancangan sistem informasi yang akan memiliki blueprint atau model arsitektur enterprise yang dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. Kata kuncinya adalah enterprise arsitektur, TOGAF, ADM, dan standar nasional pendidikan atau blueprint. Lanjut, pendahuluan. Latar belakang. Suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja dari setiap proses bisnis yang berlangsung di dalamnya memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi. Untuk mengoptimalkan semua proses bisnis yang terjadi pada masing-masing bagian organisasi tersebut, dibutuhkan pengambilan keputusan dengan membantu mengelola perubahan, menelusuri dampak perubahan dan bisnis terhadap sistem. Arsitektur enterprise merupakan perancangan, pengklarifikasian, definisi, dan rancangan konektivitas dari berbagai komponen yang menyusun suatu enterprise yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar komponen yang menyusun utama, yaitu arsitektur informasi atau data. Aplikasi enterprise arsitektur dan arsitektur teknologi untuk mengatur struktur dan objek yang terkait dengan organisasi dalam permodelan arsitektur dibutuhkan suatu framework, salah satu framework yang bisa digunakan dalam TOGAF, dan untuk mendapatkan gambaran rincian dan menentukan arsitektur, maka digunakan suatu metode. Salah satu metodenya adalah arsitektur development method atau ADM. Lanjut. Sekolah SMK PGRI 1 Palembang merupakan institusi yang mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk mengelola sekolahnya. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan merupakan kinerja minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan atau SNP di sekolah diantaranya yaitu kegiatan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan
pemetaan standar kompetensi lulusan, dan kegiatan peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran. Dari permasalahan di atas, maka dibutuhkan pemodelan arsitektur enterprise untuk merancang konektivitas pengelolaan setiap kegiatan sekolah dengan membuat sistem informasi yang terintegrasi untuk membantu penerapan SNP. Selain itu juga perlu adanya pelatihan untuk sumber manusia yang ada di sekolah. Berdasarkan uraian di atas, maka tesis ini akan membahas tentang bagaimana permodelan arsitektur enterprise sekolah untuk menjalankan setiap proses bisnis yang ada di sekolah dan membantu menerapkan SNP dengan mengambil judul yaitu permodelan arsitektur enterprise sekolah SMK PGRI 1 Palembang untuk penerapan standar nasional pendidikan yaitu atau disebut SNP menggunakan TOGAF. Next. 1.2 adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas adalah 1. Sekolah belum memiliki sistem informasi terintegrasi sebagai pendukung pemenuhan standar nasional pendidikan. 2. Belum adanya blueprint atau model arsitektur enterprise yang akan digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. 1.3, yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Membuat perancangan sistem terintegrasi sebagai pendukung pemenuhan standar nasional pendidikan. 2. Membuat blueprint atau permodelan arsitektur enterprise yang akan digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. 1.4 adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Permodelan arsitektur enterprise ini menggunakan TOGAF, ADM, dan tahapan yang digunakan adalah arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, dan migration planning. 2. Pemodelan arsitektur enterprise sekolah ini mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang terdapat pada PP nomor 19 tahun 2005. Next. 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Uraian setiap standar yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan. Kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Proses standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu-satunya pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan perjabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,
dan bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi komunikasi. 6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat 1 pendidikan kabupaten kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisien dan efisitas penyelenggaraan pendidikan. 7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. 8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Next. Dua titik dua, arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan satu set spesifikasi model bisnis dan TI yang merefleksikan integrasi enterprise dan kebutuhan standarisasi. Arsitektur enterprise mendefinisikan konteks integrasi bisnis data, proses, organisasi, teknologi, dan penyelaraskan sumber daya enterprise dengan tujuan enterprise. Arsitektur enterprise meliputi arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi. Arsitektur enterprise menyediakan pendekatan sistematis untuk mengelola aset, sistem, dan informasi serta mengarahkan kebutuhan strategi bisnis. Arsitektur enterprise mendukung pengambilan keputusan strategi dengan membantu mengelola perubahan, menelusuri dampak perubahan organisasi dan bisnis terhadap sistem. Arsitektur enterprise mencangkup beberapa model yang berkaitan. 1. Arsitektur bisnis yang mendefinisikan proses bisnis. 2. Arsitektur data atau informasi mendefinisikan struktur informasi yang penting bagi organisasi dalam menjalankan proses bisnis berupa entitas dan data dan hubungan antar entitas. 3. Arsitektur aplikasi mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan informasi untuk mendukung fungsi bisnis enterprise. 4. Arsitektur teknologi mendefinisikan platform teknologi untuk mengelola data dan menyediakan informasi pendukung fungsi bisnis. Arsitektur enterprise merupakan pengetahuan khusus tentang aset yang memberikan beberapa keuntungan. Arsitektur enterprise merupakan tool untuk perencanaan, tata kelola TI, dan manajemen portofolio. Next. 2.3. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh arsitektur framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada pengembangan TOGAF banyak digunakan untuk berbagai bidang seperti perbankan, industri, dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur, di mana terdapat metode yang tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal yang membedakan dengan framework enterprise arsitektur lainnya. Misalkan Zachman, salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. TOGAF memandang enterprise arsitektur ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Business enterprise mendefinisikan tentang bagaimana proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Application arsitektur merupakan
deskripsian, bagaimana aplikasi tertentu desain dan bagaimana interaksinya dengan aplikasi lainnya. 3. Data arsitektur, penggambaran bagaimana penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data pada perusahaan. 4. Teknologi arsitektur, gambaran mengenai infrastruktur, hardware, dan software yang mendukung aplikasi bagaimana interaksinya. Next. TOGAF secara umum memiliki struktur dan komponen sebagai berikut. 1. Arsitektur Development Methods atau ADM merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran rincian bagaimana menentukan sebuah enterprise arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. 2. Foundation Arsitektur merupakan sebuah framework within framework, di mana di dalamnya tersedia gambaran hubungan untuk pengumpulan arsitektur dan relevan, juga menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya pemindahan abstraksi level yang berbeda. 3. Scores B. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai templates, checklist, latar belakang informasi, dan detail material pendukung yang membantu arsitek di dalam pengguna ADM. Next. 2.4 Arsitektur Development Methods atau ADM. Arsitektur ini merupakan metodologi dari TOGAF yang terdiri dari 8 phase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan technical arsitektur dari organisasi. ADM membentuk suatu siklus yang relatif untuk keseluruhan proses antar phase dan dalam tiap phase di mana setiap interaksi keputusan harus diambil. Keputusan tersebut dimaksud untuk menentukan luas cakup enterprise. Kita next lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat TOGAF, gambar TOGAF ADM. Di sini bisa lihat dari preliminary turun ke A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Oke, kita next. Next ya. Nah, di sini ada gambar kerangka penelitian, yaitu mulai studi perpustakaan, pengumpulan data, phase awal, arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur informasi. Dan nantinya dibagi dua, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Dan dibagi lagi menjadi arsitektur teknologi, peluang dan solusi, rencana migrasi, cetak biru, dan selesai. Berikut gambar kerangka penelitian, bisa dilihat. Kita next lagi. Di sini saya akan menjelaskan lagi 3.2. Prosedur penelitian ini dilakukan di SMK PGRI 1 Palembang, mengumpulkan data yang terkait dengan perancangan arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut. 3.21 Studi perpustakaan. Tahapan ini dilakukan untuk mencari uraian mengenai teori-teori, temuan dan bahan penelitian lainnya sebagai acuan untuk dijadikan landasan teori dalam kegiatan penelitian, yaitu dengan menggunakan studi terhadap literatur berupa buku, jurnal, dan informasi dari internet dan lain-lain.
3.22 Pengumpulan data. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini, yaitu dengan cara 1. Operasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan atau peninjauan langsung terhadap objek penelitian, yaitu mengumpulkan, mengamati setiap aktivitas beserta data administrasi sekolah berkaitan dengan 6 tahap kerangka TOGAF ADM dan Standar Nasional Pendidikan. 2. Wawancara metode. Wawancara bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai kebutuhan sekolah untuk penerapan standar nasional pendidikan. Metode ini dilakukan dengan cara wawancarai pihak-pihak terkait, yaitu kepala sekolah, staf tata usaha atau TU, pengelolaan teknologi informasi. Lanjut ke titik 3.3 Phase Preliminary. Tahap ini merupakan tahapan persiapan dan pemulaan untuk mendefinisikan kerangka dan prinsip yang bertujuan untuk mengonfirmasi komitmen dari manajemen. Penentuan kerangka kerja dan rincian metodologi yang akan digunakan pada perancangan enterprise arsitektur. Adapun tahapan yang dilakukan dalam phase ini adalah sebagai berikut. 1. Penentuan lingkup arsitektur enterprise yang digambarkan melalui value chain. 2. Identifikasi stakeholder yang terlibat berdasarkan aktivitas value chain. 3. Identifikasi prinsip arsitektur yang digunakan di dalam perusahaan. 4. Penentuan framework. Pada penelitian ini yang digunakan adalah TOGAF ADM. 5. Penentuan tools yang akan digunakan. Tools yang akan digunakan adalah value chain, BPMN, dan diagram UML. Next. 3.4 Arsitektur vision atau visi arsitektur informasi. Tahap ini membahas mengenai visi dan hasil akhir yang diinginkan dicapai perancangan enterprise arsitektur. Hasil dari skenario bisnis adalah solusi dari masalah yang ada dan digunakan sebagai target. Solusi dari masalah tersebut harus menutupi prinsip arsitektur yang ditetapkan pada langkah sebelumnya. 3.5 Bisnis arsitektur atau perancangan arsitektur bisnis. Tahapan ini dilakukan analisis terhadap proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Langkah-langkah yang digunakan meliputi 1. Melakukan analisis terhadap proses bisnis saat ini. 2. Menentukan target arsitektur bisnis yang mendukung visi arsitektur. 3. Melakukan analisis kesenjangan terhadap proses bisnis. Analisis kesenjangan dilakukan terhadap kesengajaan bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. 4. Menentukan solusi prioritas aktivitas yang harus dilakukan. Next. 3.6 Informasi sistem arsitektur atau arsitektur sistem informasi. Tahapan ini dilakukan permodelan terhadap sistem informasi yang meliputi permodelan arsitektur. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. 1. Identifikasi data dan aplikasi saat ini. 2. Identifikasi data, aplikasi yang dibutuhkan dan digunakan sebagai target arsitektur sebagai sistem. 3. Analisis gap antara kondisi data dan aplikasi saat ini dan target yang diharapkan. 4. Mengajukan usulan arsitektur data dan aplikasi yang menggunakan kelas diagram yang dilengkapi dengan kandidat dan aplikasi yang akan digunakan. 3.7 Teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Tahapan ini digunakan perancangan terhadap arsitektur teknologi yang akan mendukung arsitektur sistem informasi. Penjadwalan meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
Langkah-langkah yang digunakan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis kesenjangan kondisi teknologi saat ini dan kondisi teknologi yang menjadi target. 2. Identifikasi kebutuhan teknologi sesuai kebutuhan aplikasi. 3. Usulan perancangan teknologi basis yang data yang akan digunakan. 4. Usulan perancangan infrastruktur dan jaringan komputer. Next. Nah, di sini juga ada 3.8 Opportunities and Solution. Tahap ini menekankan bahwa manfaat yang diperoleh dari perancangan arsitektur, adapun tahapan yang akan dilakukan pada PES ini adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi kemungkinan peluang yang muncul dan dapat diraih oleh pihak perusahaan. 2. Menggabungkan dan mengulas hasil analisis kesenjangan dan solusi dari arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. 3.9 Migration Planning atau perancangan migrasi. Tahap ini merencanakan proses peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru agar penerapan sistem informasi yang dibangun menjadi terarah dan berjalan dengan baik. Proses migrasi ini meliputi penentuan prioritas proyek, penentuan sumber daya, dan langkah yang ditempuh untuk meminimalisir risiko akibat terjadinya perubahan. Next. 4. Analisis dan hasil penelitian. Nah, di sini ada juga 4.1 phase awal. Pada tahapan ini dilakukan penentuan ruang lingkup arsitektur enterprise yang digambarkan melalui value chain, mengidentifikasi prinsip arsitektur merupakan framework yaitu TOGAF ADM yang menentukan tools yang digunakan. Ada juga 4.11 identifikasi ruang lingkup arsitektur enterprise. Identifikasi ruang lingkup enterprise ini adalah yang diterapkan pada SMK PGRI 1 Palembang yang dilakukan untuk memahami fungsi utama yang berkaitan dengan unit organisasi dengan menggunakan value chain, memiliki aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti manajemen keuangan, pengelolaan teknologi informasi, manajemen kepegawaian, manajemen sarana dan prasarana, seperti di gambar di bawah ini. Kita langsung next. Nah, di sini juga ada 4.12 prinsip arsitektur. Prinsip arsitektur yang dapat digunakan pada tahapan pengembangan awal arsitektur adalah prinsip yang bersifat umum, namun memiliki hubungan dengan enterprise yang dikembangkan. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. Maaf. 1. Pelatihan terhadap sumber daya sehingga bisa menjalankan proses bisnis lebih efektif dan efisien dengan sumber daya berlatih. 2. Pengarsipan data secara digital dengan basis data. 3. Penggunaan bersama atau semua sistem. 4. Penggunaan otoritas dalam mengakses data. 5. Pengelolaan teknologi untuk menjalankan sistem yang akan dibangun. 4.2 Phase A atau visi arsitektur. Tahap ini membahas mengenai visi dan hasil akhir yang ingin dicapai dari permodelan enterprise arsitektur. 4.21 Analisis permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah. Kegiatan analisis dilakukan berdasarkan masalah yang terjadi di sekolah agar didapatkan solusi yang dijadikan visi dalam membangun arsitektur. Hasil dari analisisnya adalah, nah, di sini ada tabel masalah dan solusi. Masalah 1, contoh masalahnya adalah
Masih banyak sumber daya manusia di sekolah yang belum bisa menggunakan komputer, sehingga proses bisnis tidak dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Untuk solusinya adalah melaksanakan pelatihan terhadap sumber daya sehingga bisa menjalankan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Sumber daya terlatih. Masalah kedua adalah dokumen masih banyak yang tersimpan di dalam arsip dan ada yang sudah tersimpan di dalam komputer tapi belum terorganisir dengan baik sehingga proses pencarian data cenderung lama karena kesulitan menemukan data. Untuk solusinya adalah mengarsipkan atau penyimpanan data secara digital dengan basis data. Untuk masalah ketiga adalah belum adanya sistem informasi yang tergasi untuk menjalankan proses bisnis sekolah sehingga banyak redundasi data dan data tercecer di mana saja. Baik, lanjut ke 4.2.2. Tujuan bisnis. Untuk mencapai solusi di atas maka permodelan ini memiliki tujuan untuk membuat model arsitektur yang di dalamnya terdapat sistem informasi yang terintegrasi yang dapat membantu sekolah sehingga bisa mencapai visi sekolah standar nasional pendidikan. 4.2.3 Sasaran bisnis. Sasaran bisnis permodelan arsitektur sekolah ini adalah meningkatkan kinerja proses bisnis SMK PGRI 1 Palembang untuk mencapai visi sekolah dan standar nasional pendidikan. 4.3 Phase B. Arsitektur bisnis. Pada tahapan ini dilakukan perancangan arsitektur terhadap proses-proses bisnis yang terkait langsung dengan penerapan standar nasional pendidikan. Tahapan ini meliputi analisis kesenjangan pada proses bisnis dan usulan perancangan proses bisnis. Nah, berikut gambar BPMN, proses bisnis, BPDB. Untuk gambar 4 dan gambar 5-nya, gambar BPBM, proses bisnis kegiatan. Bisa dilihat. Lanjut. Untuk phase C, arsitektur sistem informasi. Pada tahapan ini dilakukan perancangan arsitektur sekolah dengan membagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu perancangan arsitektur data dan perancangan arsitektur aplikasi. 4.4.1 Usulan perancangan arsitektur data. Pada tahapan ini dilakukan penetapan target arsitektur data, yaitu mendefinisikan kelas data yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi. 4.4.2 Usulan perancangan arsitektur aplikasi. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan arsitektur aplikasi untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi utama yang diperlukan untuk manajemen sekolah kegiatan belajar mengajar. Aplikasi-aplikasi ini ada hubungannya dengan proses bisnis yang dianalisis. Lanjut. Nah, seperti berikut tabel 1, PPDB, aplikasi pendaftaran, aplikasi pengelolaan ujian masuk, 2 OA. Di sini nanti saya sebutkan aplikasi-aplikasinya saya ya. Untuk aplikasinya adalah aplikasi pendaftaran, aplikasi pengelolaan ujian masuk, aplikasi penjadwalan, aplikasi belajar online, aplikasi ujian, aplikasi pelaporan akademik, aplikasi perhitungan biaya operasional sekolah, aplikasi perhitungan gaji, aplikasi administrasi laboratorium, aplikasi absensi, aplikasi pengarsipan dan kepegawaian, data kepegawaian. Phase D, arsitektur teknologi. Membangun arsitektur enterprise tidak akan
terlepas dari teknologi yang diinginkan dan yang akan digunakan. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif yang digunakan dalam pemilihan teknologi. Nah, berikut tabel analisis teknologi. Seperti berikut bisa dilihat ya, teman-teman. Arsitektur teknologi saat ini, jaringan yang menggunakan SPDI dengan kapasitas 2 Mbps. Banyaknya hardware dan software yang tidak digunakan layak pakai atau tidak memenuhi standar untuk menjalankan sistem informasi. Tidak ada servers yang akan menyediakan servers. Next. Usulan perancangan teknologi database untuk tahapan awal database manajemen sistem di SMK PGRI 1 Palembang akan menggunakan MySQL. Usulan perancangan teknologi software berikut ini merupakan usulan perancangan teknologi software untuk SMK PGRI 1 Palembang. Bisa dilihat di tabel 5 adalah usulan teknologi software. Contoh usulan teknologi software. Bisa dilihat teknologi software sekarang menggunakan Windows XP, Microsoft Office 2003, Internet Explorer, Mozilla atau Google Chrome. Next. Nah, di sini 4.54 usulan perancangan kebutuhan teknologi komputer berikut merupakan spesifikasi komputer yang diusulkan untuk digunakan di SMK PGRI 1 Palembang. Nah, bisa dilihat perangkatnya server, spesifikasi yang diusulkan, prosesor Intel Dual Core, memori 8 GB. Diusulkan personal komputer atau PC, bisa dilihat langsung next. Nah, di sini juga ada usulan perancangan jaringan komputer. Arsitektur yang digunakan merupakan arsitektur usulan untuk memperbaiki ataupun menambah kemampuan dukungan aplikasi. Di bawah ini merupakan perancangan usulan arsitektur jaringan komputer di SMK PGRI 1 Palembang. Nah, bisa dilihat gambar 7, ada usulan arsitektur jaringan. Nah, di sini juga ada 4.6 phase E, peluang dan solusi. Pada tahapan ini dilakukan perancangan arsitektur bisnis, perancangan arsitektur sistem informasi, dan perancangan arsitektur teknologi yang sudah diusulkan pada tahap kerangka kerja sebelumnya. Kemudian dilanjutkan mengusulkan solusi. Nah, peluang dan solusinya adalah pada tahapan yang dilakukan perancangan arsitektur bisnis, perancangan arsitektur sistem informasi, dan perancangan arsitektur teknologi yang sudah diusulkan pada tahap kerangka kerja sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan mengusulkan solusi. Usulan solusi, usulan dari gap analisis di atas adalah sebagai berikut. 1. Merancang sistem yang terintegrasi untuk melakukan pemanfaatan SI dan TI. 2. Menyediakan server dengan kapasitas yang memandai dan kualitas yang handal untuk mendukung pengembangan sistem. 3. Merancang database untuk pengelolaan manajemen sekolah. 4. Upgrade hardware dan software yang ada di sekolah. 5. Menambah kapasitas jaringan minimal 3 Mbps. 6. Memperluas area jangkauan jaringan. Nah, di sini juga ada peluang yang didapat dari permodelan interface arsitektur ini adalah kemudahan dalam pengelolaan sekolah dengan terbentuknya sistem informasi yang terintegrasi, juga teknologi yang ada dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Hal ini bisa membantu pihak sekolah untuk mencapai visi dan misi di sekolah, membantu penerapan standar nasional pendidikan. Next. Phase E ini merupakan perancangan migrasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap ini merupakan analisis kesenjangan dan usulan solusi sebagai berikut. Bisa dilihat tabel perancangan migrasi. Di bagian tabel untuk analisis kesenjangan, belum ada SI dan TI yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Solusinya, merancang sistem yang terintegrasi untuk mendukung pemanfaatan SI dan TI. Perancangan migrasinya membantu membangun sistem yang terintegrasi. Untuk yang kedua, analisis kesenjangannya adalah belum ada server yang akan digunakan untuk mendukung membangun sistem. Solusinya adalah menyediakan server dengan kapasitas yang memadai dan kualitas yang handal yang untuk melakukan pengembangan sistem. Untuk perancangan migrasinya melakukan konfigurasi server. Analisis kesenjangannya juga ada hardware dan software yang masih kurang memadai. Untuk solusinya upgrade hardware dan software yang ada di sekolah. Untuk perancangan migrasi, upgrade software, upgrade hardware. Next. Di sini ada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan di atas. Untuk kesimpulan dan sarannya adalah setelah melakukan pendidikan di SMK PGRI 1 Palembang, maka didapat beberapa permasalahan yang sudah diuraikan di bab 1. Kesimpulan dan penelitian ini adalah 1. Sekolah memiliki perancangan sistem informasi yang akan digunakan sebagai pendukung pemenuhan standar nasional pendidikan. 2. Sekolah memiliki blueprint atau model arsitektur enterprise yang akan digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. Untuk sarannya, berikut beberapa saran yang disampaikan untuk mengembangkan arsitektur enterprise SMK PGRI 1 Palembang. 1. Untuk mendapat model yang lebih rinci dan lengkap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tahapan yang lebih lengkap. Berhubungan penelitian ini hanya sampai migration planning. 2. Pengembangan dan maintenance harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan implementasi yang telah disusun. Untuk referensi, perancangan enterprise arsitektur menggunakan toga ADM untuk penerapan nasional. Tesis IPB Bogor. Dan juga ada melalui Jogianto HM 2005, Analisis dan Desain Sistem Informasi Andi, Yogyakarta. Baiklah, sampai di sini saja saya sudah selesai melakukan presentasinya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.